Nabi Isa iso nguripne wong mati, ora mergo Nabi Isa sing iso nguripne. Gusti Allah sing ngurip. Tak ngoten niku. Sing iso nyigar segara iku duduk Nabi Musa, tapi Gusti Allah. Gusti Allah niku sing iso nyigar segara. Lah, apa yang terjadi dari contoh-contoh perbuatan itu sudah begitu mengagumkan. Nggih lho. Niku, makanya niku tok mawon nek cara ditakoni apa keajaiban. Wis contone kaya ngoten niku. Nah, intine yang jelas nanti di masing-masing makom ini akan selalu muncul keajaiban-keajaiban yang menakjubkan. Berbagai keindahan dan keajaibannya dapat merayu Salih untuk berhenti dari perjalanannya. Bahkan dapat berakibat muncul keyakinannya bahwa makom itu merupakan puncak pencariannya. Ya, akhirnya sampai wong niku kadang-kadang kelirune teng mriki. Wong jek lagi ngerti rahasia-rahasiane wong liya. Wong sik lagi ngerti kejadian-kejadian masa mendatang, kejadian-kejadian masa lalu. Cik lagi ngerti ngono wis diarani makrifat. Durung niku. Niku sanes makrifat. Lah, tapi orang yang terbujuk, sing terbujuk niki bisa jadi akan muncul, inilah puncak dari perjalananku. Saya sudah mencapai makrifat. Rumangsane makrifat ya ngono kuwi. Mari ngoten iki. Lah niki sing dimaksud bahkan dapat berakibat muncul keyakinannya bahwa makom itu merupakan puncak pencariannya, merupakan akhir dari perjalanannya. Dalam situasi seperti ini, ada dua kemungkinan yang akan dialami oleh Salih. Mungkin ia akan selamat dari berbagai rayuan dan terus berjalan menuju ke arah tujuan perjalanannya hingga dapat sampai kepada Allah. Nah, sing selamat dia orang terbujuk dengan rayuan-rayuan sing mengagumkan itu mau, tapi panggah terus melaku nang Gusti Allah sampai akhirnya yang baik saged usul datang ngarsanipun Allah. Atau mungkin kemungkinan yang kedua, mungkin juga ia terbujuk oleh rayuan hingga menghentikan perjalanannya. Perhentiannya di makom ini berakibat dia tidak dapat sampai ke tempat tujuan yang sebenarnya. Dia dari sang pemilik segala keajaiban. Akhirnya kurang lain ikut tahu, tapi gak iso oleh usul, gak iso makrifat. Nah, gambaran ini ketika Salih hatinya mulai dirayu oleh berbagai keajaiban, maka suara hakikat dari makom berikutnya selalu memberi peringatan kepadanya. Suara itu berkata, jangan berhenti, teruslah berjalan. Sebab apa yang kamu cari masih ada di depan. Nah, sampai niki ngandhape niku adalah pembahasan penjelasan tentang bentuk perjalanan ini. Sehingga ketika dia mau berhenti dipanggil, ketika mau berhenti dipanggil terus niku. Nah, niku ngantos saged kita ilustrasikan ngeten. Bahkan wong niku mangke nek wis teko wusul, masih wusul itu tidak berhenti. Panggah terus kudu munggah. Jadi nek wis makrifat bukan berarti berhenti, tapi terus berusaha naik. Kenapa kok ngoten? Sebab kesempurnaannya Allah tidak terbatas. Mulane Kanjeng Nabi wonten hadis dawuh ngeten, la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Aku tidak mampu menghitung pujian untukmu sebagaimana engkau memuji kepada Zatmu. Apa yang kita ucapkan untuk memuji Allah tidak ada apa-apanya nilainya.
jauh dari kesempurnaan Allah. Mulane wong nek wis teko makrifat iku sik iso munggah, bahkan tanpa ada batasnya munggah. Mergo Gusti Allah ora enek batese. Nah, niki ilustrasine ngeten, gambarane wong sing suluk. Sebagian ulama mengilustrasikan perjalanan saleh melalui berbagai makom itu. Lalu beliau berkata, ilustrasi perjalanan saleh itu seperti seorang raja yang misalnya berada jauh di arah timur. Beliau mengutus beberapa utusan dengan membawa surat darinya untuk rakyatnya yang ada di daerah yang jauh. Nah, singkat cerita, utusan ini sudah sampai pada tempat tujuan dan mereka membacakan surat dari rajanya dan dengan sepenuh kesungguhan menggugah kerinduan orang yang mendengar untuk dapat bertemu sang raja. Wah, gampangane para utusan ini promosi ben wong-wong padha tertarik kepingin marani sang raja. Makanya mereka menceritakan kedermawanan sang raja dan berbagai kebaikannya. Tapi di antara orang-orang yang mendengar dari utusan ini ada yang kemudian enggan memperhatikan, malah ora sudi. Bahkan dia tidak sudi patuh pada sang raja. Nah, orang-orang yang semacam ini adalah gambaran orang-orang kafir. Mulane dhek wis gak tertarik karo Gusti Allah, dhek iku malah justru ora gelem patuh karo Gusti Allah. Itu gambarannya wong kafir. Mereka adalah gambaran orang-orang kafir. Di antara manusia yang rakyat tadi, ada juga yang akhirnya memperhatikan dan percaya pada berita yang dibawa oleh para utusan. Akan tetapi mereka belum mampu bangkit untuk berusaha datang menghadap sang raja. Tapi dia menerimanya hanya sekedar menerima dan percaya gitu saja, tidak lebih daripada itu. Maka tidak ada dia tertarik untuk mau datang kepada sang raja, tidak ada perasaan itu. Nah, orang-orang seperti ini adalah gambaran orang-orang Islam yang awam, yang masih lemah kecintaannya dan keyakinannya, kaya awake dhewe ngene iki. Jadi guru patek duwe tertarik ngoten ya. Terus yang ketiga, dan di antara mereka ada yang timbul kerinduannya kepada sang raja sehingga bangkit berjalan untuk berusaha menemuinya. Nah, ini yang kita gambarkan salib tadi. Nah, kemudian para utusan itu berkata kepada mereka, kami akan mengiringi perjalananmu dan akan memberi petunjuk jalan. Selanjutnya mereka berjalan dan diiringi oleh para utusan. Di sepanjang perjalanan, sang raja sudah membangun tempat-tempat beristirahat. Setiap persinggahan akan lebih agung dan lebih menakjubkan daripada persinggahan sebelumnya. Jadi setiap persinggahan itu semacam bangunan yang indah, menawan, menarik, yang mengagumkan. Tapi persinggahan berikutnya akan lebih indah lagi, berikutnya akan lebih indah lagi, sampai tepat tujuan. Niku di sepanjang perjalanan itu sudah dibangunkan oleh sang raja berbagai tempat persinggahan itu. Ketika sampai di persinggahan pertama, mereka melihat keindahan dan kebesaran tempat itu. Kekagumannya pada tempat itu menjadikan mereka ingin tetap tinggal di tempat itu. Akhirnya kerasan nih pun, ngerasa nih kalau panggonane sing ditinggalin biyen karo sing wis saiki tinggoni kok wis enak, serba nyaman, serba menyenangkan. Akhirnya dia kerasan nih kono, koyok-koyok mergo kerasan wis moh mlakune. Namun para utusan itu memperingatkan mereka dan berkata,
apa yang kalian cari masih berada di depan kalian. Nah, mergo diperingatkan koyok ngoten, akhirnya mereka tersadar dan kembali bangkit meneruskan perjalanan. Ketika mereka sampai di tempat persinggahan yang kedua, ternyata tempatnya lebih indah dan lebih mengagumkan daripada persinggahan sebelumnya, hingga semangatnya untuk terus berjalan menjadi terhenti. Bahkan lagi-lagi mereka ingin tinggal terus di persinggahan itu. Namun para utusan tidak bosan untuk memperingatkan mereka dan selalu berkata, apa yang kalian cari masih berada di depan kalian. Kejadian itu selalu terulang di setiap persinggahan. Akan tetapi para utusan selalu mengajak mereka untuk terus berjalan ke tempat berikutnya, hingga akhirnya mereka bisa selamat melewati seluruh tempat persinggahan dan dapat sampai di hadapan sang raja. Pada saat itu para utusan berkata, inilah kalian sudah bersama dengan Tuhan kalian. Iki maksudnya gambarannya wong sing wis usul, wong sing wis makrifat. Nah, kemudian mereka dapat beristirahat dari berbagai kesulitan dan merasakan nikmat dengan melihat dan bermujalasah dengan Tuhan mereka. Yang dimaksud para utusan adalah para nabi yang diutus oleh Allah dan para penggantinya yang telah mampu menggabungkan antara hakikat dan syariat. Makanya dalam dunia suluk itu yang lebih aman dan akan lebih berhasil adalah ketika salik ini berada di dalam asuhan seorang mursyid, berada di bawah asuhan oleh seorang yang membimbing, seorang pembimbing. Pembimbing ini orang yang sudah mampu menggabungkan antara syariat dan hakikat. Maka ketika salik atau murid ini bisa dibimbing oleh mursyid yang semacam ini, maka keberhasilannya akan lebih dapat diharapkan dan akan lebih selamat. Terus sedangkan tempat-tempat persinggahan itu merupakan gambaran berbagai makom yang dilalui salik dalam perjalanan suluknya. Itulah, jadi makom-makom itu adalah merupakan tempat-tempat capaian daripada tiang ingkang suluk. Jadi ketika dia membersihkan hatinya dengan hati yang bersih, maka dia akan naik tingkat seterusnya. Pun niku mawon mangke saterusé saged dipun waos piyambak. Monggo enten pertanyaan. Monggo enten mboten. Wonten Gus. Nggih. Tapi kebanyakan Gus yang suluk niku kebanyakan niku kados-kados pun bangga anggadhahi makom istilahnya kelebihan-kelebihan ingkang ajaib-ajaib niku. Ternyata kadang enten tiyang koyah-koyah ngoten niku kula pirengaken nggih mboten niku. Nggih, terus niku termasuk adab nggih niku aku. Makanya ngeten, tiang niku selama di hatinya masih tersisa nafsu sedikit saja, maka dia tidak akan pernah bisa usul. Lah wong kowe mau bangga dengan apa yang didapat, terus merasa sudah lebih karena apa yang didapat niku. Itu kan semuanya adalah karena cocok karo nafsu. Berarti nek kono jek enek sisa nafsune niku lho. Mulane ora bakal teko niku. Mulane sering terganggu niku. Akhire mandek niku. Mergo dhek iso kayak obat-obat wong gampang waras. Akhire rumangsane dhek wis teko gol. Lah, ngoten niku ya wis berarti oleh ya kuwi tok.
Dan itu suatu saat bisa hilang, bisa dicabut oleh Allah. Tapi nek dheweke iku terus sadar, kemudian terus malah nih wong sing paling selamat, ya, tiang suluk sing selamat, lebih bisa berharap untuk selamat. Sing piyambake niku ketika mengalami hal-hal semacam ini yang menjadi kekaguman atau menjadi ketertarikan orang lain, sengaja disembunyikan, malah didelik nih, itu malah harapannya lebih besar itu selamat. Belum jaminan selamat, tapi niku luwih gede harapannya untuk selamat. Mestinya malah didelik nih. Nah, nek sing wis ketok nafsune gede lah, iku gak bakal iso kuat ndelik ning ngoten. Mesti malah dicerita nih. Malah ngoten. Nggih lho? Malah ning ngarepe wong akeh, awakmu lak arepe ngene to, nah, langsung dibedhek ngono. Ben wong akeh roh nek dhek iso roh rahasiane si fulan. Wah, malah diketok-ketok ning ngoten. Nah, tapi wong murid saleh mestine kaya ngoten iku sembunyikan. Sembunyikan. Ampun. Enten malih. Sampun, kelas. Mas Ail, nggih. Anggite ben karo isoro lerem rokokan. Soal nggih. Soal halaman nomor 7. Soal ke 135 nggih. Niku nggih pancene. Pertanyaan. Apakah diperbolehkan berdoa dengan berbahasa Arab yang ia tidak tahu artinya? Pokoknya ndonga, pokoknya lafate Arab. Saking ora ngerti nih. Niku. Ngertos niku enten napa? Cuplikan film lucu niku. Pas tahlilan kiai ini ora teko, akhirnya ana sing ndonga. Tapi niku nek wong Arab loro. Sampeyan nek sing ndonga, sampean wong Arab. Dhek rumoso ora pantes ndonga, terus akhire sing luwih tuwek diomongi, sampeyan sing kon ndonga, tapi ngomong-ngomongane bahasa Arab. Kok iki sakjane sik omong-omong ngene-ngene lan sapa sing ndonga. Lah sing liyane ngertine iku bahasa Arab. Amin. Amin. Dikira wis ndonga, padahal cek omong-omongan. Balik teng soal ya. Diperbolehkan, hanya saja menurut sebagian ulama tidak mendapatkan pahala, dan menurut sebagian ulama yang lain masih mendapatkan pahala. Tapi kalau kita sampun paham tentang arti doa yang sesungguhnya, mereka mungkin akan lebih cenderung mengikuti dari yang kedua. Jadi sing walaupun ra ngerti panggah oleh ganjaran. Nah, keterangannya teng mriki. Setunggal wonten Al-Fawaqihud Dawani ala Risalah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani li Syekh Ahmad bin Hunaim bin Sulaim bin Salim ibni Minhan Nafarawi Al-Maliki. Asalisah syarrata ba'dul fudala fi husuli sawabiz zikri fahmul makna wa huwa zahiru qaulil alamah as-Sanusi la yantafi'ud dakhil fil Islam bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi khalasi badanihi minan nar illa idza qalaha ma'a fahmil makna walau bi tariqil ijmal wa aqulu yanbaghi takhsisu hadza bi ghairil Qur'an wa ammal Qur'an fayusabu alaihi al-qari'u walau lam yafham maknahu wa wajhul farqi annal Qur'ana yuta'abbadu bi alfani.